Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Jalani Utami, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang pengembangan kapasitas diri atau biasa disebut dengan resilience. Ini merupakan mata kuliah dari Praktek Profesional Bidan oleh Ibu dosen Arifah Usman, SST MKAS. Baik, resilience adalah pendekatan yang dilakukan pada masa sekarang ini dalam melakukan pengembangan pada masyarakat. Beberapa ciri individu yang memiliki resilience diantaranya intelektual yang baik dan kemampuan pemecahan masalah, mempunyai temperamen yang easygoing dan mampu beradaptasi terhadap perubahan, mempunyai self image positif dan pribadi yang efektif, optimis, mempunyai nilai pribadi dan budaya yang baik, mempunyai selera humor. Baik, faktor-faktor resilience ada 3. I have, yaitu dukungan dari eksternal, dari luar. I am, kekuatan individu yang ada dalam diri sendiri. I can, kemampuan interpersonal. I am itu keluar dari dalam diri sendiri, meliputi rasa bangga pada diri sendiri, perasaan dicintai, mencintai, dan mandiri serta bertanggung jawab. I have terbagi juga atas 3, yaitu struktur dan aturan rumah. Biasanya itu di dalam rumah memiliki aturan keluarga. Jika individu tersebut melanggar, biasa diberikan teguran atau sebuah punishment. Sedang jika keluarga itu mengikuti aturan yang ada di rumahnya, biasa diberikan sebuah hadiah. Role model, di sini individu memiliki contoh atau panutan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Hubungan dengan orang terdekat, diantaranya biasanya suami, anak, ibu, dan keluarga. I can itu mengatur perasaan, berbagai perasaan dari rangsangan, mencari hubungan yang dapat dipercaya, keterampilan berkomunikasi, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan pemecahan masalah. Fungsi resilience sendiri untuk mengukur risiko konsekuensi negatif setelah kejadian hidup yang menekan, mengurangi kemungkinan munculnya rantai reaksi yang negatif setelah peristiwa hidup yang menekan, membantu menjaga harga diri dan rasa mampu diri, meningkatkan kesempatan untuk berkembang. Nah, tahapan resilience sendiri ada 4. Yang pertama ialah mengalah. Pada kondisi ini, individu merasa mengalah atau menyerah terhadap ancaman atau situasi yang menekan. Pada kondisi ini, individu merasa pada kondisi yang sangat buruk. Selanjutnya adalah bertahan. Pada kondisi ini, individu belum mampu mengembalikan fungsi fisiologis dan emosi sosial setelah dari ancaman atau kondisi yang menekan. Selanjutnya pemulihan. Nah, pada situasi ini individu sudah mulai mengembalikan kembali fungsi fisiologis dan emosi sosial setelah dari ancaman yang menekan. Kondisi ini individu sudah mulai melakukan aktivitasnya sehari-hari, berkembang pesat. Pada kondisi ini individu sudah berhasil melalui kondisi atau ancaman yang menekan. Bahkan pada kondisi ini individu sudah mampu melampaui level dari fungsi fisiologi sebelumnya, dari ancaman yang sebelumnya, sudah berhasil melalui mengatasi masalah dalam kehidupannya. Pengembangan kapasitas diri dalam praktik kebidanan, yakni meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, dan potensi oleh individu, kelompok, maupun organisasi yang berguna untuk memperkuat dan mempertahankan profesi di tengah perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan kapasitas diri dalam praktik kebidanan tingkat individu dilakukan dengan pendidikan dan pembelajaran. Sebagai seorang bidan, kita harus meningkatkan pendidikan, meningkatkan kemampuan agar mampu bertahan dalam situasi yang sekarang. Tingkatan organisasi, sistem kepemimpinan, pengembangan jaringan organisasi, sistem manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Tingkat sistem pengembangan kebijakan dan peraturan. Hubungan ketahanan diri dan kebidanan, sebagai seorang bidan harus terbangun dari kepribadian dirinya. Menjadi seorang bidan harus mampu memenuhi kebutuhan klien dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketahanan diri pribadi dapat
dapat dimulai dari optimisme dalam bertindak untuk masa depan, berani gagal, berani mencoba, dan berani memulai. Kesimpulannya, sebagai seorang bidan kita harus memiliki sifat resilience, kita harus mampu bertahan, kita harus meningkatkan kualitas diri, dan terus berusaha menjadi bidan yang profesional. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.